Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini insyaallah. Dan saya dengar ini Pak Darwin dan Pak Bukron ini. Mana kabarnya Pak Darwin? Alhamdulillah. Pak Bukron? Sehat? Alhamdulillah. Saya dengar ini katanya Pak Bukron mau minta di coaching ini sama Pak Darwin ya Pak Darwin. Iya. Kebetulan sebagai coachnya. Bagaimana perasaannya saat ini? Nah, makanya saya masih galau ini karena Oh iya, nanti kita akan solusi. berikan kesempatan kepada Pak Darwin untuk memberikan coaching. Oke lah, kita mulai saja ya proses coachingnya. Selamat melaksanakan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darwin. Waalaikumsalam Pak Bukron. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, tapi kurang-kurang baik sedikit lah. Ada yang perlu saya bicarakan. Gimana sekarang? Keadaan sehat atau bagaimana? Alhamdulillah sehat, tapi ada yang ingin saya curhat lah istilahnya ke Pak Darwin ini. Oh tentang- iya, terkait yang kemarin itu ya Pak? Iya. Oh iya. Jadi kan Pak Darwin tahu kemarin bagaimana pada saat pembelajaran bahasa Inggris, pelajaran membacanya, ada dua anak nih yang belum bisa pengucapannya dengan benar. Kelas berapa itu? Kelas Kelas 7 atau 8? 7 kan Mas, kelas 7, tapi kan sudah mau semester naik kelas ini kan. Anak ini pada materi apa yang dia tidak mampu sama sekali? Pada materi speakingnya atau materi readingnya atau bagaimana? Makanya di materi speakingnya ini sama reading kan saat ini dia belum bisa mengucapkan kata-kata. Tapi yang dua ini belum mampu ya, belum kompeten di materi speaking. Bapak sudah memeriksa atau memberikan pembinaan khusus kepada anak ini? Nah, memang pernah sih saya lakukan, tapi belum berhasil. Anak ini kan dia mungkin malu kalau di sekolah kita dilihat sama teman-temannya, kalau kita bimbing secara khusus dilihat malu. Berarti dua orang ini belum lulus atau belum Bapak sampaikan di wali kelasnya sebagaimana? Nah, sudah di kolek kelasnya juga, tapi kurang. Siapa namanya anak yang tadi Pak? Nah, sini si Amin yang pertama, kemudian ada satu lagi kawannya si Iman. Nah, kira-kira terkait dengan permasalahan anak yang kedua ini, apa langkah yang kira-kira yang paling pas menurut Pak Guru untuk dilakukan kira-kira? Makanya saya ingin konsultasi dengan Pak Darwin ini. Ada sih memang yang angan saya yang ingin saya terapkan untuk anak yang dua ini ya. Yang pertama saya ingin mendatangi orang tuanya dulu, untuk konsultasi atau minta izin agar diberikan waktu kepada anak yang dua ini, saya berikan pelajaran tambahan lah, begitu. Kebetulan kan rumah saya tidak terlalu jauh dengan Berarti akan diberikan pelajaran tambahan ya? tambahan. Kira-kira itu tidak akan memberatkan Pak Guru kira-kira? Nah, insya Allah kita akan memeratkan. Kebetulan kan kalau di rumah saya kurang aktivitasnya. Tetapi secara umum kalau saya sih tidak masalah, bagus rencana Bapak ini. Jadi Bapak sudah berpikir memberikan materi lebih nanti di dua anak yang sedikit bermasalah pada materi speaking ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak apakah ini bisa kira-kira untuk meningkatkan kemampuan anak ini? Ya, kalau saya pikir karena anak yang dua ini kan senangnya nonton-nonton film. Nah, makanya sana nanti di les tambahannya itu saya putarkan ya film-film kartun yang kosakatanya masih dasar, itu tentang percakapan saja. Mudah-mudahan sih Pak Guru ya, kalau saya sebagai rekan guru sangat bagus kan rencana Bapak ini. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan tidak ada kendala nantinya, terutama pada waktu bermain atau waktu anak ini dengan keluarga. Kira-kira
kan kita minta bantuan orang tuanya untuk mengingatkan mereka ya, kalau jadwal bimbingannya sudah ada maka diingatkan pada anaknya untuk tidak kemana-mana supaya kita datang ke rumahnya tidak sia-sia. Bagus adanya Pak Guru ya, jadi terkait dengan masalah anak yang dua ini baru memberikan pembelajaran tambahan dalam bentuk les atau apa pengayaan di rumah, dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan tentunya ini bisa meningkatkan kemampuan anak tersebut ya, di materi SPG. Saya rasa lebih cepat lebih baik Pak Guru ya, jadi sebelum masuk ke materi berikutnya anak ini sudah tuntas pada materi SPG dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya. Insyaallah ya Pak Nur, di semester yang akan datang mereka sudah mampu ya menyamai teman-temannya pada ya, supaya tujuan kita tercapai semuanya kan bisa tercapai potensi yang kita inginkan. Kalau begitu mungkin cukup Pak Guru ya, jadi terima kasih Bapak sudah punya inisiatif untuk memberikan pengayaan atau materi tambahan terhadap siswa yang dua. Ya, justru sebaliknya juga saya sangat berterima kasih ya Pak Darwin sudah menguatkan saya tentang apa pikiran solusi yang saya akan terapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Ya, Pak silakan. Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita langsung ya. Baik, alhamdulillah sudah terjalin proses coaching tadi sudah dilakukan, dan ada beberapa catatan saya di sini terkait proses coaching yang sudah dilakukan. Yang pertama, ini sebagai refleksi kita bersama ini ya, saya juga belajar, kita semua belajar, mudah-mudahan dengan latihan terus kita bisa menyempurnakannya. Yang pertama ya, komunikasi sudah dibangun dengan positif dan saling berterima, saling welcome gitu, sehingga masing-masing bisa meluangkan waktu menanyakan kabar dengan positif dan dalam keadaan sadar dan bahagia. Itu yang penting. Kemudian alur tirta mungkin sedikit terlompati tentang tujuan tadi, karena Pak Darwin saya lihat tadi langsung menanyakan anak yang dua ini pada materi apa kurangnya. Jadi belum ditanya tentang tujuan untuk melakukan coaching itu apa, harusnya tujuan Bapak melakukan coaching ini apa, harusnya itu mungkin ditanyakan dulu kepada coachingnya gitu, tidak langsung anak yang dua ini kurangnya di apa gitu, langsung ke masalah ya, identifik masalah Pak. Tujuannya mungkin agak terlupakan tadi ya, walaupun memang tidak sudah ada di masalah, tapi mungkin itu perlu ditanyakan tujuan melakukan coaching yang pertama. Kemudian tadi juga saya lihat tidak fokus ke inti masalah tadi yang coachnya, karena dia menanyakan nama, harusnya yang dikejar itu adalah permasalahannya. Jadi nama anak yang dua siapa, dan itu menurut saya tidak terlalu perlu menanyakan nama, karena yang utama itu adalah mengatasi masalah, bukan namanya. Kan muridnya Pak Kuradu belum tentu ditahu memang sama Pak Darwin kan, karena sekolahnya berbeda gitu. Jadi mungkin tidak terlalu perlu sih masalah nama itu ditanyakan sebenarnya kan. Artinya itu inti masalahnya tidak terlalu mengarah kepada inti masalahnya menurut saya itu. Ya memang menurut orang ada yang perlu nama juga, tapi menurut saya itu tidak fokus ke masalah inti maksud saya gitu. Harusnya yang dikejar itu adalah masalahnya apa, bagaimana mengatasi masalahnya, kemudian apa rencana daripada coach sendiri gitu. Itu yang menurut saya yang lebih penting daripada menanyakan nama itu tadi ya. Nah kemudian tapi alhamdulillah tadi coach juga memberi support dan melakukan pertanyaan variatif ya, jadi ini sudah kreatif dan menurut saya dan berbobot ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu menurut saya memberikan arah kepada coach sendiri untuk menemukan solusinya. Nah kemudian yang satu kita hindari dalam proses coaching itu adalah coach yang menyimpulkan. Tadi coachnya yang menyimpulkan, yang mengatakan harusnya menanyakan kapan kira-kira akan dilakukan. Tadi coachnya ini harus lebih cepat, harusnya lebih baik ya. Jadi yang harusnya bilang gitu itu coachingnya ya saya akan melakukan lebih cepat lebih baik. Tapi kalau itu dianggap sebagai saran sih nggak masalah menurut saya. Cuman menghindari menyarankan untuk menyimpulkan itu. Ini artinya kan harus menanyakan kepada coachingnya kapan ini dilaksanakan gitu kan. Nah yang menyimpulkan lebih cepat lebih baik itu harusnya dari coachingnya gitu, bukan dari
coachnya gitu kan, seolah-olah atasan ke bawahan, nah, lebih cepat bapak lakukan ini lebih baik. Nah, itu biasanya ke kepala sekolah yang mungkin menganggap dirinya lebih daripada bawahan, mungkin kalau seperti itu ya. Ya mungkin itu saja sih. Untuk prinsip coachingnya sudah bagus sih, jadi sudah kehadiran penuh, sudah main bola seninya juga dapet, terus pertanyaan yang berbobot. Jadi saya kira prinsip yang 3 ini sudah masuk semua, dan menurut saya secara umum sudah bagus sih. Cuma itu tadi catatan-catatan mungkin perlu kita sempurnakan melalui latihan terus, karena menurut saya tidak ada proses coaching yang menurut saya sempurna, kecuali memang kalau kita sering untuk menangani melakukan proses coaching itu sendiri. Jadi intinya banyak latihan. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan melaksanakan coaching, yang mana dalam hal ini Bapak Sastrawan Banu Harli akan bertindak sebagai coach, dan Bapak Burhanuddin akan bertindak sebagai coaching, yang mana dalam coaching ini akan mengangkat sebuah permasalahan yang terkait dengan pembelajaran atau hal-hal yang terjadi di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada coach Bapak Sastrawan Banu Harli. Bagaimana Bapak semua? Siap. Sehat ya? Alhamdulillah, kita langsung saja mulai. Kepada coach kami serahkan dan silakan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Turhan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini ada apa nih? Oh, tumben ini nyamperin saya nih Pak Turhan. Iya, betul. Iya, Saya kan juga sibuk belum ini. ingin bertemu sebenarnya nih Pak, karena ada beberapa yang perlu harus saya sampaikan. Karena kebetulan walaupun jenjang pendidikan yang kita ambil itu beda, tapi mapelnya sama kan. Nah, ada sedikit permasalahan ini Pak terkait dengan tugas di sekolah. Kan biasanya kalau guru agama itu kita harus mengajak anak untuk sholat berjamaah itu kan. Nah, ini kendala saya ini, anak-anak ini ketika diminta untuk ke mushola, ketika azan sudah dikumandangkan, mereka tidak ada inisiatif sendiri lah untuk pergi ke mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah Pak. Oh gitu ya permasalahannya. Saya kira sama aja sih, memang di sekolah saya juga memang seperti itu. Tapi tujuan dari Pak Tohron ini mau minta proses coaching ini sebenarnya apa? Permasalahannya apa? Ya, dari pertemuan kita ini saya berharap apa yang menjadi kendala yang tadi saya utarakan itu bisa teratasi lah. Anak-anak yang sering tidak punya inisiatif sendiri untuk sholat berjamaah itu ya bisa teratasi. Itu yang saya harapkan dari apa yang diskusi yang akan kita lakukan. Jadi masalahnya ini anak-anak ini malas ikut jamaah gitu ya? Ya. Seperti itu. Nah, jadi inti permasalahannya, kalau menurut Bapak inti permasalahannya itu letaknya di mana? Benar nggak sih? Kalau yang saya amati memang ini pertama tidak ada motivasi kan dari guru-guru kelas, kemudian juga keteladanan mungkin itu yang tidak, yang saya lihat di keteladanannya. Kemudian mereka juga rendah pemahaman tentang bagaimana sholat berjamaah itu. Nah, itu mungkin yang Ada beberapa masalah berarti di sana Pak ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu permasalahannya, kalau menurut Bapak tindakan apa yang akan Bapak lakukan atau rencananya
Bapak itu kira-kira mau seperti apa gitu untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul itu? Ada nggak usaha-usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah yang Bapak utarakan tadi? Jadi memang untuk rencana ini Pak, saya rencanakan pertama untuk mengatasi kurangnya pemahaman mereka ya terhadap bagaimana sholat berjamaah itu, ya saya akan memanfaatkan di waktu ekstrakurikuler itulah untuk bisa memberikan mereka pemahaman. Kemudian terkait dengan keteladanan, ya saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan kepala sekolah supaya beliau bisa aktif lah untuk meminta para guru untuk ikut sholat berjamaah dengan anak-anak sebagai teladan bagi mereka. Lalu ya kita coba juga mengkomunikasikannya dengan wali murid supaya juga di rumah itu mereka juga mengarahkan anak-anaknya supaya bisa ikut sholat berjamaah di sekolah, karena biasanya kalau anak-anak itu pulang kan orang tuanya juga tidak nanya itu kenapa dia tidak sholat dulu baru, apakah kamu sudah sholat dulu baru pulang dan sebagainya, padahal program seperti itu sudah kita canangkan di sekolah. Bagus itu Pak, artinya Bapak sudah memikirkan rencana-rencana aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul itu. Saya kira nggak ada salahnya sih dicoba menurut saya. Karena tadi Bapak sudah memberikan beberapa rencana, mengajukan alternatif rencana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi saya pikir bagus sudah dicoba. Tapi kan kalau misalnya kita sudah melakukan tindakan solutif untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian ada masalah lagi, kan bisa dipikirkan belakangan. Yang penting beberapa masalah yang Bapak ajukan tadi bisa teratasi dulu. Jadi coba aja sih langkah yang tadi yang Bapak ajukan itu menurut saya bisa sebagai langkah dulu. Ya. Selanjutnya komitmen Bapak bagaimana? Misalnya kalau sudah berencana seperti itu, komitmennya untuk melakukan aksi tadi seperti apa? Ya, ini komitmen saya ya segera saya coba berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan supaya tadi yang saya sampaikan di awal itu, supaya beliau juga bisa memberikan kepada guru-guru untuk bisa ikutlah mantap ya. Kemudian ini untuk pemahaman ya saya akan manfaatkan waktu di ekstrakurikuler PA itu, karena kita punya ekstrakurikuler PA itu. Nah itu yang saya akan manfaatkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang persoalan agama, termasuk dalam sholat berjamaah. Bagus sekali itu Pak. Jadi dilanjutkan aja. Nah, jadi saya berdoa juga mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan aksi-aksi rencana aksinya itu, dan komitmennya semoga betul-betul bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya dukung Pak. Lanjutkan saja. Insya Allah semangat Pak. Oke. Itu ya Pak. Waalaikumsalam. Ya, jadi terima kasih Bapak-Bapak telah melakukan coaching ya terhadap permasalahan anaknya sulit sekali dibina untuk sholat berjamaah di sekolah ya. Jadi Bapak akan mengadakan atau melakukan refleksi ya, atau memberikan hasil pengamatan atau observasi berdasarkan coaching yang tadi sudah dilaksanakan. Yang pertama, pada bagian awal antara coach dan coaching tadi sudah menunjukkan mindfulness, kesadaran penuh ya, menunjukkan etika positif, saling senyum ya, dan itu merupakan sebuah awal yang sangat baik ya ketika kita memberikan coach atau coaching kepada rekan sejawat. Kemudian komunikasi yang terbangun begitu lekat, tidak ada jarak, tidak ada batas ya, sehingga itu bisa menumbuhkan hal-hal yang positif terhadap coach ya, terhadap coach ketika dia ingin menyampaikan permasalahan yang ingin dia terbantu atau dibantu dalam hal ini. Nah kemudian coach juga tadi sudah menunjukkan hal-hal yang
positif, berkomunikasi secara interaktif dengan kunci, menunjukkan mindfulness listening, mendengarkan ya. Jadi tadi coach banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh kunci dengan ya, itu belum. Kemudian berikutnya terkait dengan alur kita yang pertama, jadi tadi coach tadi sempat menanyakan tujuan yang akan diinginkan oleh kunci tadi. Jadi kunci tadi menjelaskan tujuannya untuk ini kan, membahas tentang permasalahan anak yang tidak bisa dibina ya, tidak bisa sholat berjamaah dengan teman-teman yang lain, dan itu sudah ditanyakan oleh coach tadi. Kemudian coach juga tadi membantu Kuci dalam mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna tadi ya. Nah, sehingga Kuci pun langsung menyampaikan permasalahan dasarnya ya, permasalahan yang ingin disampaikan, dan itu sudah cukup bagus sekali. Dan setelah itu ada rencana aksi yang disampaikan juga, dan itu dibantu oleh coach tadi, dan bagus sekali. Coach begitu telaten, pergantian antar alur ini ya, tahapan-tahapan ini tertata dengan apik, sehingga Kuci tadi begitu leluasa menyampaikan rencana aksinya ya, dan itu sangat bagus sekali. Kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk tanggung jawab berupa komitmen, dan itu sempat ditanyakan ya di bagian terakhir oleh coach kepada Kuci. Nah, dan saya rasa itu sangat positif ya. Jadi kita sebagai coach harus bisa mendorong atau membangkitkan permasalahan yang terpendam ya, dan menanyakan solusi sebagai komitmen ya. Dan secara umum kegiatan coaching ini sangat bagus sekali, dan hampir saya katakan excellent ya. Tadi saya mengamati coach tidak mengintervensi ya, tidak mengintervensi terkait dengan rencana aksi ya, malah mendukung, mensupport ya. Dan coach tidak berusaha menawarkan hematnya ya. Jadi dia mensupport penuh dan memberikan kebebasan kepada Kuci untuk melakukan rencananya, dan itu sangat bagus. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak, terima kasih ya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik. Saya rasa cukup ya Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Amin. Terima kasih Pak.